Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hakikat berbicara, teknik, metode, serta strategi pembelajaran keterampilan berbahasa pada anak sekolah dasar. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Adinda Persabila dengan NIM 343020093. Yang kedua ada Eka Kurnia Rahman dengan NIM 343020031. Yang ketiga ada Karina Mafaza Sania dengan NIM 343020047. Dan yang terakhir ada Tusna Ngala Aini dengan NIM 343020082. Yang pertama adalah pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Tujuan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua adalah rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar, atau untuk menghibur. Dan yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya atau memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang diharapkan pembicara. Dan yang terakhir adalah argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah dan tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah adalah melatih keberanian siswa, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih menyampaikan pendapat, dan membiasakan siswa untuk bertanya. Sedangkan tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi adalah memupuk keberanian siswa, menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih siswa menyangga atau menolak pendapat orang lain, melatih siswa berpikir kritis dan logis, dan yang terakhir melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Saya akan menjelaskan jenis-jenis dan teknik berbicara. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan, dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan lain-lain. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis bicara dapat dibedakan atas bicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil 3-5 orang, dan berbicara dalam kelompok besar. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, menyambut perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian ada 4 berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Dan yang selanjutnya ada teknik berbicara. Teknik berbicara adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Teknik berbicara di dalam komunikasi harus menyesuaikan diri antar komunikator dan komunikator kepada pesan yang dipercakapkan. Secara sederhana, di dalam komunikasi secara aktif dan efektif adalah sebagai berikut: memilih pokok persoalan dan untuk dibicarakan, membicarakan diiringi dengan bantuan gerak-gerik, menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik, menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik,
menghadapi setiap reaksi, saran, usul dari lawan bicara. Metode-metode dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama, metode ulang ucap. Penerapan metode ulang ucap dilakukan guru memperdengarkan suaranya sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Kemudian siswa diminta mengucapkan kembali sesuai dengan model suara yang didengarnya. Suara yang didengarkan boleh berupa kalimat sederhana, misalnya, "Guru, ini buku baru." Selanjutnya siswa mengulangi, "Ini buku baru." Kedua, metode lihat ucap. Metode lihat ucap dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu. Lalu siswa diminta menyebutkan nama benda yang ada di gambar. Misalnya, guru memperlihatkan gambar laptop dan bertanya, "Ini gambar apa?" Siswa secara serentak mengucapkan, "Itu gambar laptop." Cara ini dapat juga ditanyakan secara satu persatu kepada siswa dengan menunjukkan gambar atau benda yang berbeda kepada setiap siswa. Metode memerikan. Memerikan berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan. Pemberian perincian dapat berupa struktur suatu benda atau langkah-langkah suatu kegiatan. Sebagai contoh, siswa disuruh memperhatikan suatu benda atau gambar. Selanjutnya siswa diminta memerikan atau membuat perincian tentang apa yang diperlihatkan guru kepada mereka. Misalnya, guru memperlihatkan 3 alat tulis, maka siswa menyebutkan alat tulis dilihatnya, pensil, buku penghapus. Metode menjawab pertanyaan. Metode ini memancing siswa untuk berani bertanya jawab. Misalnya, guru dapat meminta seorang siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa lain secara bergantian. Metode ini dapat juga dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa dengan nama, alamat, atau hobi masing-masing siswa. Setiap siswa diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan guru. Metode bertanya. Metode bertanya dapat dilakukan dengan cara meminta siswa mengajukan pertanyaan berbagai hal tentang suatu benda, di antaranya mengenai gunanya, cara membuat di mana benda itu, dijualnya di mana, terbuat dari apa, misalnya tentang pensil, di mana pensil dibuat, di mana dijual, dan apa kegunaannya. Untuk menerapkan metode ini, sebaiknya guru terlebih memberikan contoh untuk mengajukan pertanyaan. Metode pertanyaan menggali. Metode pertanyaan menggali dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keluasan dan kedalaman pemahaman atau pengetahuan siswa terhadap suatu masalah atau hal. Misalnya, guru memperlihatkan sebuah benda kepada siswa. Kemudian guru menanyakan sejumlah pertanyaan kepada siswa sehubungan dengan benda, sepertinya nama benda, kegunaannya. Selain itu, guru dapat juga menanyakan materi pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Misalnya, guru dapat mengatakan, "Kemarin kita telah belajar IPA dengan materi gaya, sebutkan jenis-jenis gaya yang kamu pelajari itu." Metode ini dapat ditujukan kepada siswa secara orang per orang. Metode reka cerita gambar. Metode reka cerita gambar dapat diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau serangkaian gambar. Siswa ditugaskan memperhatikan gambar tersebut. Selanjutnya, guru menyuruh siswa bercerita tentang gambar tersebut. Metode bercerita. Misalnya, siswa disuruh bercerita tentang pengalamannya, kenangan atau peristiwa yang pernah dialami atau kejadian yang direkayasa. Misalnya, guru menyuruh seorang siswa di depan kelas untuk menceritakan kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada hari Senin yang lewat. Metode melaporkan.
Metode melaporkan dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk melihat suatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya, melihat siswa kelas lain mengikuti pelajaran olahraga, bermain kasti di lapangan, kemudian siswa membuat laporan tentang permainan kasti tersebut dengan menyampaikan berapa orang pemainnya, siapa saja yang bermain, tim siapa yang menang, dan tim siapa yang kalah. Metode bermain peran. Metode ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan siswa memainkan peran dari salah seorang tokoh terkenal. Jadi siswa diajarkan untuk bermain peran tentang peran tokoh tersebut dan gaya bicaranya. Strategi pembelajaran keterampilan berbicara. Terdapat beberapa aktivitas yang mempermudah seorang siswa untuk belajar keterampilan berbicara, seperti mengubah topik, merespon atau menolak, atau dapat dikenal dengan awareness raising activities. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni 1. Attention, memperhatikan. 2. Noticing, mengenali. 3. Understanding, memahami. Strategi pembelajaran berbicara merujuk pada prinsip stimulus respon, yakni memberi dan menerima informasi. Rancangan program pengajaran untuk mengembangkan keterampilan berbicara antara lain: 1. Aktivitas mengembangkan keterampilan bicara secara umum. 2. Aktivitas mengembangkan bicara secara khusus untuk membentuk model diksi dan ucapan dan mengurangi penggunaan bahasa non-standar. 3. Aktivitas mengatasi masalah yang meminta perhatian khusus. Peserta didik yang menggunakan bahasa ibunya sangat dominan. Peserta didik yang mengalami problema kejiwaan, pemalu dan tertutup. Peserta didik yang menderita hambatan jasmani yang berhubungan dengan alat-alat bicaranya. Program pengajaran keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan setiap individu mempunyai tujuan yang dicita-citakan. Tujuannya meliputi: A. Kemudahan berbicara, B. Kejelasan, C. Bertanggung jawab, D. Membentuk pendengaran yang kritis, E. Membentuk kebiasaan. Pemilihan strategi atau gabungan metode dan teknik pembelajaran terutama didasarkan pada tujuan dan materi yang telah ditetapkan pada satuan-satuan kegiatan belajar. Dalam hal tersebut, keterlibatan intelektual peserta didik dapat dilatih dalam kegiatan antara lain bermain peran, berbagai bentuk diskusi, wawancara, bercerita, pidato, laporan lisan, membaca nyaring, merekam bicara, dan permainan drama.